Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga saudara dalam kondisi baik, sehat, sehingga bisa mengikuti perkuliahan kajian evaluasi pendidikan yang kelima. Ini adalah pertemuan yang kelima setelah saudara mengikuti tahapan terus tentang evaluasi pendidikan. Kita lihat di papan bawah ini. Ayo. Tes tulis untuk prestasi belajar. Itulah tema pertemuan kita yang kelima. Tes tulis untuk prestasi belajar. Empat pertemuan sudah kita lakukan. Yang pertemuan pertama kita membahas konsep dasar, asesmen dan evaluasi pendidikan. Semoga saudara masih ingat dengan tema tersebut. Kemudian yang kedua adalah subjek sasaran, prinsip asesmen dan evaluasi pendidikan. Kemudian yang ketiga, konsep dasar suatu tes. Keempat, langkah penyusunan tes hasil belajar. Dan kita pada saat ini melanjutkan terkait dengan 4 hal tadi tentang tes tulis. Bentuk tes ketika dihubungkan dengan tes tulis. Oh ya, sebelumnya, saudara pernah mengalami kan mengikuti tes tertulis kan? Iya, oke. Sepertinya bahkan yang saudara ingat pada permasalahan tes itu adalah tes tertulis yang paling diingat. Bahkan apalagi di dunia perguruan tinggi ya, kita pada kesempatan ini memang sedikit banyak membahas tentang tes di SD, SMP, SMA. Tetapi di perguruan tinggi relatif juga ada tes, dan yang paling banyak adalah tes tertulis. Tes itu, sebelum kita tes tertulis, tes itu pada dasarnya ada subjektif, objektif. Dan pada tes tulis ini, atau sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang mana yang objektif, mana yang subjektif. Subjektif tidak harus diartikan yang wah itu negatif, tidak bagus, tidak perlu diteskan karena subjektif. Objektif itu paling bagus. Objektif itu ya tergantung pada apa yang difasilitasi. Kalau subjektif itu sangat tergantung pada guru, pada dosen. Nah, pemahaman tersebut saudara harus bongkar, karena subjektif pada dasarnya mengarahkan kepada sang pembuat soal akan mempunyai pemahaman subjektif terhadap hasil tes. Namun, kalau seorang pembuat soal itu sudah ada standarisasi terkait dengan soal, substansi soal, bahkan dibuatkan jawabannya, maka subjektivitas itu selanjutnya menjadi objektif. Kalau tidak ada semuanya menjadi subjektif. Meskipun pada kesempatan ini bentuk tes itu ada subjektif, ada objektif, tetapi bukan mengarahkan kepada subjektif itu negatif, objektif itu positif. Kita hanya lebih memudahkan cara pemahaman saja. Selanjutnya kita ke hakikat pendidikan dan tes tulis. Nah, ini supaya kita tidak salah paham terkait dengan subjektif yang positif, objektif yang negatif. Sebaliknya, subjektif yang negatif, objektif yang positif. Apa hakikat pendidikan itu? Itu selanjutnya saudara akan paham, atau siswa didik akan paham. Tidak menjelekkan tes subjektif atau menggugurkan tes objektif. Hakikat pendidikan kan ya kita pahami. Ayo, menurut saudara apa? Oke, jawaban saudara sudah benar. Hakikat pendidikan itu adalah bagaimana seorang siswa dia menjadi orang yang terdidik.
Maksudnya tidak harus mendasarkan pada taruhlah tekstual, hafalan, ataupun sesuatu yang tidak dipahami tapi dipaksakan. Ya, hafalan itu tadi. Pendidikan itu bagaimana ketika memberikan sesuatu, taruhlah ilmu pengetahuan, berpengaruh besar terhadap sang siswa untuk menatap masa depan, merencanakan masa depan. Itu yang paling penting. Karena kalau tidak, sangat mungkin ya hakikat pendidikan itu bisa diartikan ya hafalan. Hakikat pendidikan itu ya dimarahi guru dan selanjutnya. Padahal sebetulnya bagaimana sumber daya manusia pada siswa itu terangkat, baik menggunakan metode tekstual atau kontekstual, baik menggunakan hafalan ataupun menggunakan misalkan pemahaman. Bagaimana hakikat tes tulis? Tes tulis itu hakikatnya adalah bagaimana seorang guru mengukur siswa terkait dengan pemahaman. Pemahaman bisa mendasarkan pada apa yang pernah diajarkan atau mendasarkan pada bagaimana increase atau pertambahan terkait dengan pemahaman tersebut. Pada dasarnya setiap siswa itu mempunyai pola pikir yang berbeda karena background dari siswa itu beragam. Sehingga ketika guru menampilkan sebuah pelajaran, ketika ditangkap beragam oleh siswa, selanjutnya diberikan tes tulis, maka itulah sang guru akan memberikan standarisasi pemahaman. Tentunya dengan tes tulis yang sudah disiapkan betul, tidak cukup hanya menyiapkan pertanyaan, tetapi sampai jawaban, bahkan kisi-kisi, bahkan materi yang seharusnya. Sehingga kalau dengan cara seperti itu, hakikat tes tulis seperti itu, maka seluruh SMA, SMP, SD, maka sama subjektif yang dipahami tadi menjadi tidak negatif, tetapi subjektif di situ adalah bagaimana guidance, aturan yang sudah ada selanjutnya diikuti dalam hal ya pelajaran tersebut. Untuk apa pendidikan dilaksanakan? Yang jelas, ya saudara pasti jawaban pertama untuk memberantas kebodohan, Pak. Untuk bagaimana mendapatkan pekerjaan, Pak. Untuk bagaimana mendapatkan pengetahuan yang luas dan mengembangkan keilmuan, Pak. Untuk membebaskan dari ancaman pada zaman nanti, Pak. Itu kan memang pendidikan bermanfaat untuk semuanya, sehingga hakikat pendidikan ketika dihubungkan dengan tes tulis itu sangat bermanfaat, sehingga tidak cukup tes itu tidak ada hubungannya dengan hakikat pendidikan, harus nyambung. Karena kalau tidak, maka seorang guru memberikan tes sebatas membebani ketika dihubungkan dengan taruhlah hafalan atau secara tekstual. Siswa selanjutnya menghafalkan kalimat demi kalimat, teks demi teks, digunakan untuk menjawab tes yang disiapkan, khususnya tes tulis. Karena ketika tes tulis tidak ada pilihan lain kecuali menjawab dengan pemahamannya atau menjawab dengan hafalannya. Padahal kalau sudah paham tidak harus dihafalkan. Sehingga pola pikir siswa itu bisa berkembang, tidak terpatri atau terpetakan, terbatasi oleh hafalan yang dimiliki oleh siswa. Itulah hakikat pendidikan dan tes tulis. Kemudian ciri-ciri tes tulis. Ayo ini agak kita lebih mengerucut terkait dengan ciri-ciri tes tulis sehingga kita bisa mengetahui, meskipun tadi awal subjektif itu negatif, objektif itu positif. Padahal ayo kita lihat ciri-ciri tes tulis berbentuk esai. Ya, pasti saudara pernah mengalami semuanya. Uraian kata, misalkan jelaskan pengertian tentang, bukan hafalkan, bukan mengapa seorang siswa itu tidak bisa mengangkat barang yang
beratnya 100 kg. Mengapa pelajar kalau pulang malam itu dimarahi orang tua? Itu yang umum ya. Kalau yang lebih teknis adalah mengapa orang yang tidak pernah tidur itu dia tidak bisa berumur panjang. Wah, itu sangat sudah dewasa. Kalau siswa, mengapa orang kalau dipukul itu sakit? Nah, itu kemudian dijelaskan mengapa orang sakit. Ya taruhlah saudara pasti bisa menjawab, oh iya, karena ketika dipukul itu saraf-saraf yang sensitif terkait dengan pukulan itu kemudian merasa sakit. Seandainya yang tempat dipukul itu disuntik dengan suntikan yang bius, maka misalkan tangan disuntik bius, seperti operasi itu loh, maka dipukul seperti apapun, bahkan dipotong, itu tidak terasa sakit. Kita kan bisa menjelaskan. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berdiri sendiri? Bagaimana anak kecil? Bagaimana? Bandingkan. Para siswa silahkan bandingkan antara Pak A dan Pak B, padahal makannya sama tetapi kesehatannya berbeda. Pelajar A dan pelajar B, padahal mereka mempunyai waktu sama di sekolah 8 jam, tetapi satunya langsung bisa paham, tapi satunya tidak. Itu bandingkan. Ya satunya, ya memang satunya itu anak yang rajin, Pak. Tapi satunya itu pemalas, meskipun dia mengikuti sekolah, studi, tapi hatinya itu di mainan, sehingga tidak nyambung dengan materi yang disampaikan oleh para guru. Dan selanjutnya, simpulkan. Kalau simpulkan, maka perintah ini berbeda dengan bandingkan, bagaimana, mengapa, jelaskan. Itulah beberapa contoh ciri-ciri tes tulis yang berbentuk esai. Jadi uraian kata yang ditampilkan semuanya berbentuk esai. Pasti saudara pernah mengalami kalimat pertanyaan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Jumlahnya tidak banyak, antara 5-10 soal. Jadi berbeda dengan pilihan yang banyak, multiple choice banyak, ini cukup 5-10 soal. Tapi menjawabnya bisa-bisa lebih atau membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, kebaikan tes subjektif mudah disiapkan dan disusun. Jadi memang guru relatif lebih mudah, tidak usah berpikir panjang. Itu subjektif dalam artian mengarah kepada negatif. Karena apa? Bisa-bisa dia hanya menyiapkan pertanyaan tanpa menyiapkan jawaban. Padahal SD di satu desa dengan SD di desa lain bisa-bisa pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Contoh, dan pertanyaan mudah disiapkan. Contoh, misalkan keilmuannya adalah keilmuan apa? Biologi, ya biologi. Pertanyaannya, mengapa pada musim kemarau pohon-pohon itu atau pohon-pohon di hutan itu tidak meranggas atau tidak mempunyai daun? Taruhlah jati, meranggas tidak punya daun. Mungkin di desa satu, ya karena memang kekurangan air dan tidak ada air yang untuk dekatan. Tapi di desa lainnya seakan mungkin salah ini pertanyaannya, karena di desa kami, di kelurahan kami, pohon di hutan pada waktu musim kemarau tetap bagus. Karena apa? Di situ sumber airnya bagus, sehingga semuanya pohon-pohonnya merasa tercukupi, tidak harus meranggas. Ini contoh yang paling kecil. Atau contoh yang paling lebih sederhana lagi adalah mengapa sawah, tanaman padi di sawah 1 hektar itu hanya menghasilkan taruhlah 1 kuintal. Mungkin bisa dijawab oleh yang lain, salah itu pertanyaannya, karena di kami 2 kintal. Itu hubungannya taruhlah kesuburan tanah. Satunya tanah yang agak padas-padas begitu, yang agak pegunungan, tetapi satunya sangat subur.
Nah, disitulah selanjutnya contoh itu harus guru ketika mudah siapkan dan susun supaya tidak ada pemahaman negatif, maka harus bisa membuat terkait dengan apa yang menjadi jawaban dari tes itu, sehingga jawabannya nanti meskipun subjektif tapi objektif. Saudara mengatakan terkait dengan tradisi, pakaian, budaya antara satu tempat dengan tempat lainnya berbeda, apalagi mendasarkan pada suku, agama, ras, dan antar golongan. Cara pergaulan pun soal sama bisa jawabannya berbeda. Nah, itu ketika lupa, itu kan ketika dihubungkan dengan ilmu sosial, Pak. Kalau dengan ilmu eksakta tidak. Sekali lagi, bahwa disinilah posisi seorang guru mudah disiapkan dan disusun supaya tidak ada terjemahan yang negatif terkait dengan kebaikan subjektif, tetapi tidak negatif, maka harus dipersiapkan jawabannya. Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi untung-untungan. Jadi kalau tes subjektif seperti ini, maka tidak ada misalkan menghitung benih A, B, C, D, D, A, B, C, D dilanjutkan. Nggak ada seperti itu. Atau menghitung misalkan melempar bolpen mana yang jatuhnya kemana, itu nggak ada. Tapi pemahaman yang sebenarnya dari siswa. Mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat, dalam artian siswa itu ya otaknya bisa jalan lancar, bisa kreatif, bisa hidup lah intinya. Yang keempat, dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang diujikan. Ini yang paling penting, sehingga siswa tidak sebatas hafalan tekstual, menjadikan dia sebagai calon pemimpin masa depan atau calon pengisi kemerdekaan masa depan ini dengan baik. Tidak cukup hanya tergantung pada tekstual yang sudah ada, tapi mana yang lebih baik itu akan dicerna. Disitulah kebaikan tes subjektif yang tidak diartikan kepada negatif. Bisa dipahami kan? Kebaikan tes subjektif. Oke, sekarang kita mengarah kepada keburukan tes subjektif. Kadar validitas dan reliabilitasnya rendah, ya memang mengarah kepada, kalau dalam penelitian kan kualitatif bukan kuantitatif. Jadi memang agak sulit terkait dengan validitas dan reliabilitas, sepertinya malah bahkan tidak ada, kecuali itu adalah soal-soal meskipun tes tulis itu dihubungkan dengan teks-teks yang harus dihafalkan. Taruhlah misalkan nama-nama gunung, nama-nama orang, atau nama-nama pupuk. Itu yang selanjutnya validitas dan reliabilitasnya bisa. Tetapi kalau tentang pengetahuan yang itu selanjutnya, bagaimana mencerahkan atau mengembangkan pola pikirnya. Jadi yang pertama, meskipun itu keburukan tes subjektif, hal ini selanjutnya saudara, orang yang di dunia sosiologi mengenal penelitian kuantitatif kualitatif, maka ini sebetulnya bisa diatasi. Kemudian yang kedua adalah kurang representatif, terbatas. Tes subjektif itu terbatas, keterbatasan pada guru. Di sini sebetulnya sang guru menyiapkan dengan jawaban yang lebih luas lagi sehingga supaya tidak terbatas. Cara memeriksa banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Inilah sekali lagi, supaya tidak ada subjektif negatif ini, maka ada standarnya jawabannya, meskipun tidak harus hafalan. Yang keempat, pemeriksaannya lebih sulit. Ya, kan kalau pada awal-awal kelihatannya mudah, ini kok lebih sulit ya, karena memang membutuhkan waktu yang lama. Kalau multiple choice bisa-bisa dibolongin, bisa dengan. Tapi kalau ini pemeriksaan lebih sulit kali, karena intinya membutuhkan bagaimana mendeteksi siswa itu lebih bisa ada kemajuan. Jadi taruhlah di satu kelas ada 30 siswa, maka beragam semuanya. Guru harus terlibat aktif betul sehingga mengetahui bagaimana perkembangan dari masing-masing siswa tersebut. Selanjutnya,
Waktu untuk koreksinya lama, ini pasti karena membutuhkan kecermatan dari kalimat demi kalimat. Contoh tes subjektif tadi sudah kita contohkan, jelaskan tentang mengapa burung itu bisa terbang, mengapa antara orang Afrika dan orang Eropa berbeda kulit. Itu kan bisa dijelaskan, tidak cukup kita ngomong, pokoknya Afrika itu hitam, Eropa itu putih, nggak bisa begitu. Bisa dijelaskan secara rasional bagaimana bandingan simpulkan itu selanjutnya bisa menjadi soal-soal sebagaimana yang kita contohkan sebelumnya. Itu saudara-saudara tentang pertemuan kita, pertemuan tentang tes tulis. Saudara pernah mengalami semuanya kan? Mengalami pada waktu di sekolah kemarin, pada waktu masih SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi atau di kelas kita juga sering ada tes tulis. Tes tulis untuk prestasi belajar memang membutuhkan waktu, membutuhkan energi, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tes tulis untuk prestasi belajar ini. Saudara-saudara, itulah terkait dengan materi kita kali ini. Saudara bisa mengetahui terkait dengan bagaimana tes tulis untuk dilaksanakan dan disiapkan dan dilaksanakan. Sehingga perlu mengetahui terkait dengan hakikat pendidikan dan hakikat tes tulis itu dilaksanakan. Untuk tugas kali ini, teman-teman silahkan coba buatlah kalimat dari masing-masing tes itu. Tes tadi kan ada pertanyaan mengapa, jelaskan, bedakan. Coba saudara ingat-ingat pada waktu SD, SMP, SMA dahulu ketika tesnya tes tulis. Guru lebih suka memilih kalimat mengapa, bagaimana, jelaskan, bandingkan atau yang lain. Dari masing-masing mahasiswa cukup memilih satu yang paling sering dipakai oleh guru, dua yang paling dipakai oleh guru, atau mungkin yang dipakai oleh semuanya. Intinya cukup memberikan satu atau dua contoh dan selanjutnya ditampilkan di dalam komentar konten. Nanti hubungkan dengan pertanyaan yang dihubungkan dengan substansi dari yang masih diingat pada waktu itu. Ya, sesudah itu saudara bisa nomor absen di bawahnya, bisa mengomentari nomor absen di atasnya sehingga apakah benar atau tidak. Begitu ya. Semoga ada manfaat, semoga bisa menjadi modal bagi saudara untuk terkait dengan tes tulis untuk prestasi belajar ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, teman-teman tetap meskipun sekarang menyiapkan tentang KKN atau bahkan sudah di lokasi KKN, juga mungkin kalau tidak ingat pada waktu proses di SD dahulu, di SD masing-masing, bisa sekarang langsung di tempat KKN untuk mengetahui bagaimana tes tulis untuk prestasi belajar ditampilkan oleh para guru. Selanjutnya nanti kita bisa membandingkan antara siswa satu atau antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Kita akan mengetahui bagaimana perbedaan sang guru menampilkan berbagai tes tulis untuk prestasi belajar tersebut. Semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.